Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Diperkenalkan, saya Fajar Budi Tomo, guru matematika SMP Al-Hikmah Surabaya. Di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Oke, materi yang akan bahas tidak terlalu mendalam, jadi cukup untuk menyelesaikan soal-soal UNBK maupun USBK. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Oke, sebelum kita bahas tentang bilangan bulat dan pecahan, sebaiknya kita memahami dulu macam-macam bilangan atau hierarki bilangan. Oke, kita kenal bilangan asli. Bilangan yang mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bilangan asli ini kita gabung dengan 0, maka kita peroleh bilangan caca. Jadi bilangan caca mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan caca ini kalau kita gabung dengan bilangan negatif, maka akan kita dapatkan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu mulai dari negatif, kemudian 0 sampai positif tak terhingga. Oke, selanjutnya bilangan bulat ini kalau kita gabung dengan bilangan pecahan, jadi bilangan pecahan ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk P per Q, ya, jadi sebagai bentuk P per Q seperti ini. Kemudian kalau kita gabung, kita namakan bilangan rasional. Jadi bedanya bilangan pecahan dengan bilangan rasional, kalau bilangan rasional itu hasil pembagiannya bisa bulat atau pecahan, sedangkan kalau pecahan hasil pembagiannya ini tidak mungkin bilangan bulat. Di bilangan rasional ini kalau kita gabung dengan irasional, jadi bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk P per Q. Jadi sebagai contoh, akar 3 itu nilainya 1,73 dan seterusnya. Jadi angka desimalnya itu tidak beraturan, jadi nggak bisa kita nyatakan menjadi bentuk P per Q. Begitu juga nilai pi, ya nilai pi itu sebenarnya angkanya itu 3,141 dan seterusnya, ya. Jadi angkanya itu tidak memiliki keteraturan sehingga tidak dapat kita nyatakan sebagai bentuk pecahan. Nah, kalau dalam lingkaran pi itu nilainya 22 per 7 itu merupakan pendekatan dari nilai pi itu sendiri. Oke, kemudian kalau ini kita gabung antara rasional dan irasional, maka akan kita dapatkan bilangan real. Nah, ini semesta bilangan yang dipelajari di SMP. Jadi di SMP ini kalian akan mempelajari sampai bilangan real. Nanti ketika di SMA kalian akan mengenal bilangan imajiner. Jadi bilangan imajiner itu bilangan yang memiliki bentuk akar minus 1. Jadi pada umumnya akar itu kan selalu positif. Nanti akan kalian dapati akar yang bernilai negatif itu dapat disimbolkan dengan I. Nah, di pembahasannya akan kalian dapatkan ketika kalian di kelas 11 atau kelas 12. Nah, untuk pengetahuan saja, bilangan real sama bilangan imajiner kalau digabung menjadi bilangan kompleks. Nah, itu hierarki bilangan secara keseluruhan. Nah, kemudian pada bilangan asli sendiri terdapat beberapa bagian bilangan, ya, yang sudah kalian kenal sebelumnya. Yang pertama adalah bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil itu merupakan bagian dari bilangan asli yang terdiri dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu merupakan kelipatan 2 mulai dari 1. Pasangan dari bilangan ganjil adalah bilangan genap. Jadi bilangan genap mulai dari 2, terus kemudian kelipatan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Oke, kemudian kalian juga mengenal tentang bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Makanya 1 itu enggak termasuk prima karena 1 itu hanya memiliki 1 faktor. Kemudian bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor kita kenal sebagai bilangan komposit. Jadi bilangan komposit itu selain 1 dan selain prima, yaitu angkanya 4, 6, 8, 9 dan seterusnya. Contoh 6 ini faktornya adalah 1, 2, 3 dan 6. Jadi lebih dari 2.
Oke, yang termasuk bilangan pecahan diantaranya adalah pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian selanjutnya adalah pecahan campuran. Jadi kalau pecahan campuran itu kebalikan dari pecahan biasa. Di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi dapat dinyatakan sebagai bentuk campuran terdiri dari bulat dan pecahan biasa. Seperti ini. Dapat dinyatakan 2, 3 per 8, 2 ini bulat, 3 per 8 itu pecahan biasa. Oke, selanjutnya kalian akan mendapatkan desimal. Nah, desimal itu bentuk yang menghasilkan angka desimal ya. Jadi angka desimal itu angka di belakang koma seperti ini. Jadi pembagiannya ini 2/7 itu menghasilkan 0, nah di situ ada angka di belakang koma. Ini namanya angka desimal. Oke, kemudian kalian akan mengenal juga persen. Persen itu per 100. Jadi misalkan 13%, jadi 13 per 100, 20%, 20 per 100. Kalian juga pernah mengenal per mil ya, ketika di SD juga pernah dibahas per mil itu per ribuan. Jadi kalau 37 per mil maka sama aja 37 per 1000. Begitu juga 138 per mil itu nilainya 138 per 1000. Oke, jadi yang kalian lihat di sini itu adalah hierarki bilangan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita bahas operasi hitung bilangan bulat. Yang kita bahas pertama kali adalah penjumlahan. Oke, di sini saya kasih contoh bentuk-bentuk penjumlahan, operasi penjumlahan. Di sini saya kombinasikan angka 3 menjadi bentuk positif maupun negatif. Oke, untuk menyelesaikan, untuk memahami operasi penjumlahan ini, coba perhatikan saya sudah simpulkan. Yang pertama, jika sama tanda, jadi sama tanda itu kayak gini, ini sama-sama positif bilangan pokoknya, yang ini sama-sama negatif, maka bilangan pokoknya itu tinggal dijumlahkan. Sudah nggak perlu mikir lama-lama, langsung aja jumlahkan. 3 tambah 5, 8. Ini juga 3 tambah 5, 8. Baru kemudian kalian tentukan hasilnya. Hasilnya plus atau minus itu sesuai dengan tanda mula-mula. Kalau sama-sama positif pasti hasilnya positif. Kalau sama-sama negatif hasilnya pasti negatif. Nilainya tinggal kalian jumlahkan aja bilangan pokoknya. Itu yang pertama tipsnya. Yang kedua, jika beda tanda seperti ini, satunya positif, satunya negatif. Begitu juga ini negatif, ini positif. Nah, kalau kalian mendapatkan bentuk seperti ini, maka langsung aja kurangkan bilangannya, bilangan pokoknya, yang besar kurangi kecil, gitu aja. 5 kurangi 3, 2. Kemudian kalian tentukan hasilnya, itu lihat tanda bilangan pokok terbesar. Contoh misalkan 3 dan 5, besaran 5. Karena 5 negatif, pasti hasilnya negatif. Begitu juga ini, min 3 sama 5. 5 itu ya positif, maka hasilnya positif. Jadi itu cara simpel untuk memahami penjumlahan bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pengurangan. Ini sengaja saya kasih angka yang sama biar kita nanti bisa menyimpulkan antara bentuk penjumlahan dan pengurangan ternyata ada korelasinya. Oke, yang pertama kalian amati jika setelah operasi kurang, nah ini operasinya pengurangan ya. Jika setelah operasi kurang tandanya positif, nah ini bilangannya positif, kemudian ini juga positif, maka ini bisa diubah menjadi operasi jumlah dengan bilangan negatif. Coba perhatikan ini. Jadi 3 minus 5, ini minus positif, nilainya sama dengan ini 3 plus min, jadi sama ya. Begitu juga ini min 3 min 5, maka dapat kita ubah menjadi min 3 plus min. Jadi kalau ada min plus, kalian bisa ubah menjadi plus min. Tapi saran saya, karena perhitungan ini mudah, tak usah menggunakan rumus ini, bisa ya. Jadi gampangannya kalau ini bilangan yang depan itu lebih kecil, maka hasilnya pasti negatif. Kalau bilangan yang di depan lebih besar, dikurangi hasilnya positif. Kalau ini ya, jadi minus 3, minus 8 minnya semakin banyak, jadi minus 8. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu saya jelaskan ketika ada bentuk pengurangan dengan
tanda setelah pengurangan itu negatif seperti ini. Jika setelah operasi kurang tandanya negatif, maka bisa diubah jadi operasi jumlah dengan bilangan positif, atau paling gampang 3 min itu kalau kita gabung jadi plus. Jadi contohnya seperti ini, 3 min 5 nilainya sama aja dengan 3 plus 5. Begitu juga ini min 3 min 5 nilainya sama aja dengan min 3 plus 5. Jadi itu cara mudahnya untuk memahami pengurangan. Oke, kemudian nilainya kalian hitung seperti operasi penjumlahan. Jadi bentuk pengurangan kalian arahkan ke penjumlahan, nanti kalian bisa ngitung seperti cara penjumlahan. Oke, selanjutnya perkalian dan pembagian. Ini saya samakan saja operasinya karena intinya tandanya. Contoh misalkan 2 kali 5 sama dengan 10, maka pembagiannya kebalikan ya, kebalikan dari perkalian. Kalau 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Nah, begitu juga ini. Jadi perkalian itu kebalikan dari pembagian. Nah, yang jadi fokus saya adalah di tandanya. Pada perkalian dan pembagian, jika sama tanda hasilnya positif. Contoh ini sama-sama positif dikalikan hasilnya positif. Begitu juga ini, sama-sama positif dibagi hasilnya juga positif. Kalau ini sama-sama negatif dikalikan hasilnya positif. Ini juga sama-sama negatif, kalau dibagi hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama, hasilnya selalu positif. Tapi kalau kalian dapatkan tandanya berbeda seperti ini, hasilnya pasti negatif. Positif kali negatif, negatif kali positif, negatif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif dibagi positif, negatif. Jadi seperti itu. Itu cara mudah untuk memahami operasi hitung pada perkalian maupun pembagian. Selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama kita lihat sifat-sifat pada penjumlahan. Sifat yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu pertukaran. Jadi nilai A plus B dengan B plus A itu sama. Contohnya ini, nilai 5 plus 7 dengan 7 plus 5 itu sama ya. Jadi bisa dibolak-balik. Ini berlaku hanya pada penjumlahan. Kalau pada pengurangan tidak berlaku. Oke, begitu juga ini sifat asosiatif, mengelompokkan. Jadi A plus B tambah C itu nilainya akan sama dengan A tambah B plus C. Nah, fungsinya apa? Kalau kalian mendapatkan perhitungan yang seperti ini, 19 tambah 53 tambah 47, melakukan perhitungan ini butuh waktu yang lama dibanding dengan yang ini. Kalau ini 19 tambah 53 plus 47, ini nilainya 100. 100 tambah 19, 119. Nah, poinnya untuk asosiatif ini kalian bisa memilih bilangan mana yang ingin kalian jumlahkan terlebih dahulu. Oke, ini sifat asosiatif pada penjumlahan. Kemudian pada penjumlahan juga berlaku sifat identitas. Identitas itu bilangan berapa kalau ditambahkan dengan suatu bilangan, hasilnya bilangan itu ya. Jadi misalkan 61 ditambah 0, itu pasti hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu 61. Nah, berarti identitasnya adalah 0 pada penjumlahan. Oke, kemudian pada perkalian juga sama, berlaku komutatif. A kali B nilainya sama dengan B kali A. Contohnya ini 2 kali 8 dengan 8 kali 2 sama. Oke, kemudian berlaku juga sifat asosiatif, pengelompokan pada perkalian. A kali B kali C nilainya sama dengan A kali B kali C. Jadi ini untuk memudahkan nilai mana yang dihitung terlebih dahulu. Contohnya ini, kalau kalian mendapatkan perkalian 17 kali 25 kali 8, kemudian kalian hitung, itu butuhkan waktu lama dibanding dengan 17 kali 25 kali 8. 25 kali 8 200, 200 kali 17 3400. Jadi itu lebih simpel. Kemudian pada perkalian juga ada sifat identitas. Identitasnya pada perkalian itu adalah 1 ya. Karena suatu bilangan kalau dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya seperti itu. Kemudian pada perkalian juga berlaku sifat distributif. Distributif itu penyebaran ya. Jadi kalau ada bentuk A kali B plus C, maka kita bisa jabarkan jadi A kali B ditambah A kali C. Ini distributif pada penjumlahan. Nanti ada distributif pada pengurangan. Oke, contohnya ini 29 kali 31 ya. Jadi kalau kalian hitung menggunakan pecahan bersusun,
butuh waktu yang lama dibandingkan kalian gunakan sifat distributif ini. Contoh misalkan 29 kali 30 plus 1, kalian jabarkan seperti ini, 29 kali 30 870, 29 kali 1 29. Kalau dihitung hasilnya 899. Jadi ini lebih memudahkan dalam perhitungan. Nah, ini sifat distributif pada pengurangan, prinsipnya sama, jadi tinggal dijabarkan A kali B dikurangi A kali C. Contohnya seperti ini, kalau kalian menemukan 43 kali 19, ini kalian butuh waktu lama. Perhitungan bersusun seperti ini, dan peluang salahnya lebih besar. Nah, dibanding kalian menggunakan sifat distributif, misalkan 43 kali 20 min 1, 43 kali 20 860 dikurangi 43 kali 1 43. Nah, kalau kita hitung hasilnya 817, itu lebih cepat. Oke, selanjutnya pada pembagian ada bentuk A plus B per C. Jadi ini pembilangnya, ini penyebutnya, maka ini bisa dipecah menjadi A per C ditambah B per C. Seperti ini. Contohnya misalkan 9 tambah 2 dibagi 3, ini kita dapat ubah menjadi 9 per 3 ditambah 2 per 3. Jadi 9 per 3 sendiri itu nilainya 3, 2 per 3 tetap 2 per 3, maka kita bisa ubah menjadi pecahan campurannya 3, 2 per 3. Nah, kalau kalian amati, kalau kita jadikan pecahan biasa 3 kali 3 9 kali 2 itu 11, sama dengan ini. Jadi ini proses dari pecahan campuran menjadi pecahan, ini prosesnya. Jadi ini proses untuk mencari pecahan campuran. Oke, selanjutnya yang kedua, prinsipnya sama, bedanya ini penjumlahan, ini pengurangan. Oke, contohnya 15 dikurangi 4 per 5, jadi ini kita bisa pecah jadi 15 per 5 dikurangi 4 per 5. 15 dikurangi 5 itu 3, kemudian 3 dikurangi 4 per 5 itu jadinya 2, 1 per 5. Oke, seperti itu. Nanti lebih detailnya kita arahkan ke operasi hitung bilangan pecahan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada sifat inverse. Jadi kalau ada bentuk A dibagi B itu nilainya sama dengan A dikali kebalikan dari B atau seper B. Jadi makanya ini namanya sifat inverse atau kebalikan. Oke, itu sifat-sifat operasi bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke itu sifat-sifat operasi bilangan bulat. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang FPB dan KPK. Oke, FPB, faktor persekutuan terbesar. Apa sih FPB itu? Sebelum kalian memahami tentang FPB, lebih baiknya kalian pahami dulu tentang pengertian faktor. Faktor dari B adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis B. Faktor dari B adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis B. Contohnya, misalkan faktor dari 12. Jadi kalian cari bilangan-bilangan yang habis membagi 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau 5 enggak membagi habis ini akan bersisa ya. Kemudian faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Itu pengertian faktor. Kemudian kita mengarah ke faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari P dan Q adalah faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Oke, contohnya kita ambil dari sini aja yang sudah ada. Nah, di sini faktor persekutuan dari 12 dan 18 kita cari bilangan-bilangan yang sama dari dua bilangan ini, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Seperti itu. Oke, dari sini kalian akan memahami tentang faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesar dari P dan Q adalah faktor yang sama dan terbesar dari kedua bilangan tersebut. Misalkan contohnya yang ini tadi, faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Nah, ini bisa ditentukan. Nah, itu cara mencari faktor persekutuan terbesar. Nah, kalau kalian menggunakan cara ini butuh waktu yang lama, apalagi kalau bilangannya besar atau lebih dari 2 bilangan ya. Oke, kita lihat cara lain untuk mencari FPB. Yang pertama, kita gunakan tabel. Jadi kalau kita gunakan tabel, maka bilangan yang dimaksud itu kita bisa bagi dengan faktor prima. Jadi faktor prima yang habis membagi kedua bilangan ini adalah 2.
12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9. Kemudian kita cari faktor prima lain yang habis membagi ini, yaitu 3. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Nah, karena bilangan yang tersisa ini tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama atau faktor prima yang lain, maka FPB dapat ditentukan dari hasil perkalian ini. Jadi perkalian 2 kali 3 sama dengan 6. Itu cara untuk mencari FPB menggunakan tabel. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan pohon faktor. Jadi pohon faktor ini prinsipnya kalian cari faktor-faktor primanya. Jadi 12 dibagi 2 6, 6 bagi 2 3. Dan ini sudah paling kecil, nggak bisa dibagi faktor prima yang lain, maka nilai 12 itu dapat kita nyatakan sebagai bentuk 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 dapat kita nyatakan sebagai bentuk kuadrat, 2 kuadrat kali 3. Nah, 18 sendiri faktor primanya adalah 2 kali 3 kali 3, atau kita bisa nyatakan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, FPB itu dicari dari faktor yang sama di antara kedua itu. Nah, andaikan ada yang sama, maka kalian pilih pangkat yang terkecil. Contoh misalkan ini 2 kuadrat, ini 2, maka pilihlah pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 1. 3 dengan 3 kuadrat, maka kalian pilih 3 pangkat 1. Nah, ini FPB nya yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sama seperti FPB, kalian pahami dulu arti dari kelipatan. Kelipatan dari P adalah hasil perkalian bilangan P dengan bilangan asli. Misalkan saya kasih contoh kelipatan dari 6. Nah, bilangan asli dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, berarti kalau kelipatan 6, 6 kali 1 6, kali 2 12, kali 3 18, kali 4 24, kali 5 30 dan seterusnya seperti ini. Kemudian contoh lain kelipatan 9. Nah, juga sama, hasil perkalian P dengan bilangan asli. 9 kali 1 9, kali 2 18, kali 3 27, kali 4 36, kali 5 45 dan seterusnya seperti itu. Nah, itu pengertian dari kelipatan. Nah, kita lanjutkan ke kelipatan persekutuan. Sama dengan FPB, kelipatan persekutuan dari P dan Q adalah kelipatan yang sama dari kedua bilangan tersebut. Nah, kalau kita data, kelipatan yang sama adalah 18, kemudian 36, kemudian 54 dan seterusnya. Nah, itu kelipatan persekutuan dari 6 dan 9. Nah, baru kalian bisa menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, makanya kenapa kok persekutuan terkecil bukan terbesar? Kalau kita cari kelipatan terbesarnya nggak akan nemu, karena ini bilangannya tak terhingga. Maka di sini istilah yang tepat adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita bisa tentukan yang kelipatan terkecil dari dua bilangan ini adalah 18. Itu cara mencari KPK. Nah, kalau kalian gunakan cara ini butuh waktu yang lama. Makanya kita gunakan cara lain untuk mencari KPK. Sama halnya dengan FPB, kalian bisa menggunakan tabel. Nah, di sini juga sama, 6 dan 9 kita cari faktor prima yang habis membagi ini, yaitu 2 dan 3. Nah, karena 2 dan 3 ini tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama atau faktor prima yang lain, maka KPK dari 6 dan 9 itu bisa dicari dengan cara mengalihkan semua unsurnya ini. Ya, ini hasil bagi terakhir ya, jadi ini yang tersisa, ini pembaginya, berarti 3, 2, 3. Itu cara mencari KPK menggunakan tabel. Kalau mencari pohon faktor sama prinsipnya, kita cari faktor primanya yang membentuk 6, 2 dan 3, kemudian 9, ini 3 dan 3. Nah, KPK itu dicari dari perkalian semua faktor prima. Nah, kalau ada yang sama, pilih pangkat yang tertinggi. Jadi KPK dari 6 dan 9 ini 2. 2 kita ikutkan, meskipun di sini nggak ada, kita ikutkan semuanya, pokoknya faktor prima kita ikutkan 2, kemudian 3-nya ini kita pilih pangkat yang tertinggi, 3 kuadrat, yaitu 18. Nah, itu cara mencari KPK. Sebenarnya banyak cara lain untuk mencari KPK, bisa kalian gunakan algoritma Euclid, tapi itu pembahasan di SMA atau di perguruan tinggi.
Oke, saya nggak akan bahas di sini. Oke, selanjutnya adalah operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan, ini prinsipnya sama, makanya saya kasih langsung dua contoh. Langkah pertama untuk menyelesaikan ini adalah samakan penyebut dengan cari KPK terlebih dahulu. Jadi kalian cari KPK ya untuk menentukan penyebutnya ini ya. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Sedangkan 8 dan 6 KPK-nya adalah 24. Itu langkah pertama, kalian samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK. Oke, selanjutnya kalian bisa tentukan nilai pembilang. Nah, nilai pembilang ini kalian harus samakan dengan soal mula-mula. Oke, selanjutnya langkah kedua adalah tentukan nilai pembilang agar senilai dengan soal mula-mula. Jadi kalian cari pembilang sehingga nilainya sama dengan pecahan mula-mula. Gampangannya seperti ini, 4 ke 20 kali 5, maka 1 kali 5 nilainya 5. Nah, sama halnya dengan ini, 5 ke 20 dikalikan 4, maka 2 kali 4 sama dengan 8. Begitu juga ini, 8 ke 24 dikali 3, maka 3 kali 3 nilainya 9. Oke, sedangkan 6 ke 24 kali 4, maka 5 kali 4 20. Oke, selanjutnya maka kalian bisa mengoperasikan nilai pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya itu tinggal disamakan. Itu seperti materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu sifat dari pembagian. Oke, jadi hasilnya adalah 13 per 20. Kalau ini 9 kurangi 20 minus 11 per 24. Nah, itu cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Oke, selanjutnya perkalian. Nah, perkalian ini lebih mudah operasinya. Jadi caranya kalian hanya tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Contohnya ini, 3 kali 5, 15. Kemudian 7 kali 8, 56. Selesai sampai sini. Oke, contoh yang kedua ini bilangannya cukup besar. Nah, sementara itu pada pembilang dan penyebutnya itu memiliki faktor pembagi yang sama. Saran saya adalah sederhanakan pembilang dan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, kita lihat 12 sama 9, dia sama-sama habis dibagi 3. Maka kita bisa bagi 12 dibagi 3 itu 4, 9 bagi 3, 3. Nah, ini tidak memiliki faktor yang sama, tapi di sini memiliki faktor yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah, itu bisa kita sederhanakan juga. Sama-sama habis dibagi 2, maka kita bagi 4 bagi 2, 2, 22 bagi 2, 11. Begitu juga ini. Ini sama-sama habis dibagi 3, kita sederhanakan. 15 bagi 3, 5, 3 bagi 3, 1. Karena bentuk ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka kalian tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, maka didapatkan 2 kali 5, 10 per 11. Nah, itu cara operasi perkalian. Selanjutnya kita ke pembagian. Nah, untuk menyelesaikan operasi pada pembagian, kita bisa gunakan sifat inverse pembagian terhadap perkalian. Ini sudah kita singgung pada materi sebelumnya, yaitu sifat pada pembagian. Jadi kalau ada 5 per 8 dibagi 3 per 7, kita bisa ubah ini menjadi operasi perkalian dengan cara membalik pecahan setelah operasi itu. Jadi 5 per 8 dikali 7 per 3. Begitu juga ini. Ini 4 per 9 dikali 3 per 8. Nah, setelah itu kalian operasikan seperti pada perkalian. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Seperti ini. Ini juga sama, kalau misalkan ini bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dahulu ya. Sama-sama habis dibagi 4, ini 1, 2. Ini sama-sama habis dibagi 3, 1, 3. Maka nilainya adalah 1 per 6. Itu sudah pembahasan kita untuk bilangan bulan dan pecahan. Nah, materi-materi ini bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal latihan setelah ini. Syarat untuk menyelesaikan soal latihan, kalian stop dulu video pembelajaran ketika muncul soalnya. Kemudian setelah itu kalau kalian ingin ngecek, kalian bisa lihat pembahasan yang akan saya jelaskan. Oke,
Jadi kalian bisa menyelesaikan maksimal 3 menit untuk setiap soal. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Oke, jangan lupa untuk stop video pembelajaran kalian terlebih dahulu. Oke, stop. Oke, pembahasan untuk soal ini sebagai berikut. Operasi pagar didefinisikan dengan A pagar B sama dengan A plus B kali B. Nah, operasi ini tergantung si pembuat soal, suka-sukanya seperti apa operasi yang digunakan. Kebetulan si pembuat soal pinginnya seperti ini. Jadi kalau ada 6 pagar 2 dapat kita nyatakan sebagai 6 ditambah 2 dikali 2. 6 tambah 2 8 kali 2 16. Begitu juga 2 pagar 6. Maka 2 tambah 6 dikalikan 6 sama dengan 8 kali 6 48. Jadi nilai 6 pagar 2 dikurangi 2 pagar 6 sama dengan 16 dikurangi 48 sama dengan minus 32. Oke, mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke soal 2. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Suhu dalam lemari pendingin adalah minus 2 derajat Celcius. Jadi itu termasuk suhu mula-mula, suhu awal minus 2 derajat Celcius. Saat mati lampu, suhu di dalam lemari pendingin naik sebesar 2 derajat Celcius. Maka karena dia semakin naik, suhunya semakin tinggi. Jadi jawaban A tidak mungkin. Oke, jadi naiknya setiap 3 menit. Jika lampu mati selama 12 menit, maka dia ada 4 kali kenaikan. Karena setiap 3 menit naik 2 derajat Celcius. Karena ini matinya selama 12 menit, maka tinggal dibagi saja 12 dibagi 3, 4 kali kenaikan. Jadi suhu naik sebesar 4 kali 2 derajat Celcius sama dengan 8 derajat Celcius. Nah, ini belum selesai. Kalau kalian mendapatkan 8 derajat Celcius di opsi jawaban, itu pengecoknya, distraktornya. Kalian lihat dulu apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah setelah lampu mati selama 12 menit, suhu di dalam lemari pendingin adalah, nah itu tadi kan ada suhu mula-mula minus 2 derajat Celcius. Nah, karena lampu mati selama 12 menit, maka ada kenaikan sebesar 8 derajat Celcius. Maka suhu di dalam lemari pendingin sekarang adalah minus 2 derajat Celcius tambah 8 derajat Celcius sama dengan 6 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Pembahasannya sebagai berikut. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar skornya 4, salah minus 2, tidak dijawab yang 1. Dari 50 soal, berarti total soalnya 50. Ali menjawab benar 35, benar 35, salahnya 9. Maka kita bisa cari soal yang tidak dijawab dengan cara mencari sisanya. Totalnya 50 dikurangi yang dijawab 35 tambah 9 44. Maka ada 6 soal yang tidak dijawab. Nah, di sini yang ditanyakan skor yang diperoleh Ali, maka skornya itu dapat kita hitung dari pernyataan ini. Benar kalikan 4, salah kalikan minus 2, tidak dijawab kali minus 1. Nah, itu tadi kan benarnya ada 35, 35 kali 4 140. Salahnya ada 9, 9 kali minus 2 hasilnya minus 18. Kemudian yang tidak dijawab tadi sudah kita cari 6, 6 kali minus 1 hasilnya minus 6. Kemudian tinggal dihitung saja 140 kurangi 18 122 dikurangi 6 116. Oke, itu soal nomor 3. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 4. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Azam ingin membagi 36 buah apel dan 60 jeruk kepada sejumlah anak. Sejumlah anaknya kita nggak tahu, di sekitar rumahnya dengan pembagian yang sama. Oke, untuk mencari jumlah anak terbanyak ya, yang mendapatkan buah yang sama, maka kita bisa mencari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan ini. Jadi kita cari faktor dari 36, 2 kuadrat kali 3 kuadrat, kita bisa menggunakan power faktor. Begitu juga ini 60, kita bisa cari menggunakan power faktor, ketemu 2 kuadrat kali 3 kali 5. Oke, untuk mencari FPB dari 36 dan 60, kita cari faktor 5 yang sama yang ada di kedua bilangan.
Andaikan ada yang sama, maka pilihlah pangkat yang terkecil. Contoh misalkan ini 2 kuadrat sama 2 kuadrat, karena sama ya kita pilih salah satu aja, 2 kuadrat. Kemudian 3 kuadrat sama 3, nah kita pilih pangkat terkecil yaitu 3 pangkat 1. Sedangkan 5 kita nggak gunakan karena di sini tidak ada bilangan 5 atau faktor 5. Maka FPP-nya adalah 2 kuadrat kali 3. 2 kuadrat 4 kali 3, 12. Oke, soal 4 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Pembahasannya seperti ini. Anissa pergi ke perpustakaan tiap 3 hari sekali, Budi 4 hari sekali, Cinta 5 hari sekali. Jadi kan selalu berlipat-lipat dan kelipatan. Jadi arahnya ke KPK. Pada tanggal 19 Februari mereka pergi ke perpustakaan bersama. Ini pertemuan pertama. Maka mereka akan bertemu untuk kedua kali pada tanggal berapa? Oke, jadi konteksnya untuk mencari waktu bertemu yang sama, maka kita gunakan KPK. KPK dari 3, 4, dan 5 adalah 60. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Nah, mereka bertemu pertama kali tanggal 19 Februari. Maka mereka bertemu untuk kedua kalinya itu setelah 60 hari dari tanggal ini. Oke, berarti tanggal ini nggak kita gunakan. Kita gunakan mulai tanggal 20 Februari. Nah, cara yang paling aman itu kita cari hari di tiap bulan. Jadi bulan Februari ini habisnya tanggal 29. Ingat, karena dia itu merupakan tahun kabisat. Jadi tahun kabisat itu yang habis dibagi 4, maka Februari habisnya tanggal 29. Jadi kalau selain kabisat habisnya tanggal 28. Nah, banyak hari dari 20 sampai 29 itu ada 10 hari, sedangkan bulan Maretnya sampai 31 hari. Karena ini mereka bertemu setelah 60 hari, maka kita tinggal mencari banyak hari di bulan April. 60 dikurangi 10 tambah 31, 41. 60 kurangi 41, 19 hari. Jadi mereka bertemu untuk kedua kalinya pada tanggal 19 April 2020. Oke, ternyata tak terlalu sulit. Oke, ini 5 soal tentang bilangan bulat sudah kita bahas secara keseluruhan. Sekarang kita akan mengarah ke pembahasan bilangan pecahan. Oke, jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Jadi untuk menentukan pecahan pada daerah yang diarsir, kalian harus menyusun segitiga ini menjadi segitiga-segitiga yang berukuran sama. Jadi kita buat garis batu sehingga ini terbentuk segitiga-segitiga yang berukuran sama. Kemudian kalian bisa menyimpulkan berapa pecahan yang mewakili dari daerah yang diarsir ini. Karena di sini ada 8 segitiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang diarsir adalah 3, maka daerah yang diarsir adalah 3/8 bagian. Itu cara untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus menghitung dulu bilangan yang memiliki derajat lebih tinggi. Kebetulan di sini pembagian derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan maupun pengurangan, maka kita selesaikan terlebih dahulu. 2,5 dibagi 3/2. 2,5 itu kalau kita nyatakan sebagai pecahan campuran, maka akan diperoleh 2 1/2. Kalau kita jadikan pecahan biasa jadinya 5/2. 5/2 dibagi 3/2, maka kita balik operasinya menggunakan sifat inverse pembagian terhadap perkalian, maka diperoleh kali 2/3. Ini bisa sederhanakan, maka tersisa 5/3. Jadi bentuknya sekarang jadi 21/3 ditambah 5/3 dikurangi 7/5. Nah, kita ubah ini menjadi pecahan campuran. 5/3-nya jadi 1/2/3, sedangkan 7/5 jadi 1/2/5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, karena pecahan campuran ini terdiri dari bulat dan pecahan biasa, maka kita bisa ngitung bilangan bulatnya sendiri, bilangan pecahan sendiri. Jadi kita bisa bagi seperti itu lebih mudah. Ini berarti 2 ditambah 1 dikurangi 1, hasilnya 2. Kemudian 1/3 ditambah 2/3 dikurangi 2/5. Nah,
nilai 1/3 tambah 2/3 itu sama dengan 1 dikurangi 2/5. 1 dikurangi 2/5 adalah 3/5. Dari mana? Itu kita nyatakan penyebutnya sama. 1 ini kita bisa nyatakan 5/5. Baru kemudian pembilangnya dikurangi jadinya 3. Nah, 2 tambah 3/5 pecahan campurannya bisa langsung digabung jadi 2 3/5. Itu soal nomor 7. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Jangan lupa untuk stop videonya terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Nah, untuk mengurutkan pecahan, saran saya kalian arahkan menjadi bentuk desimal. Kemudian samakan jumlah angka desimalnya agar mudah membandingkan nilainya. Jadi di sini kebetulan ada 0,4, kita jadikan 0,4, 3/8 0,375. Nah, di sini ada 3 angka desimal, maka kita bisa menambahkan 0 di belakang desimalnya ini. Ini tidak berpengaruh, tapi kalian bisa membandingkan angka nilainya nanti. 15/100 0,15 sama dengan 0,150. 0,25 dapat dinyatakan 0,250. Nah, dari sini karena jumlah angka desimalnya itu sama, maka kalian bisa menentukan bilangan terkecilnya adalah 0,15 atau 15%. Kemudian berikutnya adalah 0,25, selanjutnya adalah 3/8, dan terakhir adalah 0,4. Nah, kenapa kok saya harus menyamakan jumlah angka desimalnya? Karena sering sekali siswa ketika mendapatkan bentuk 0,4 dengan 0,15 itu besaran 0,15. Mereka berpikirnya di belakang koma nilainya 15, sedangkan di sini 4. Nah, itu yang konsep yang salah. Oke, soal nomor 8 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jangan lupa untuk stop videonya terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Seekor burung terbang dari pohon beringin. Jadi seperti ini, burung terbang dari pohon beringin ke arah barat sejauh 32/5. Seperti ini. Kemudian burung tersebut terbang lagi ke timur. Nah, seperti ini, dan hingga di pohon kelapa yang letaknya 75/6 sebelah timur. Nah, ini timurnya pohon beringin tadi. Nah, yang ditanyakan burung tersebut terbang ke arah timur sejauh berapa? Berarti dari sini ke sini. Maka tinggal dijumlahkan saja jarak terbang burung ke arah timur, yaitu 32/5 ditambah 75/6. Sama dengan itu tadi, karena pecahan campuran terdiri dari bulat dan pecahan, kita bisa ngitung bulatnya dulu. 30 tambah 7 37. Kemudian pecahannya kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 5 dan 6 30. 5 ke 30 kali 6 maka 2 kali 6 12. 6 ke 30 kali 5 maka 5 kali 5 25. Nah, kemudian kita operasikan 12 tambah 25 itu 37/30. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada menyebut, maka ini bisa kita nyatakan sebagai pecahan campuran, yaitu ketika kita bagi ini hasilnya adalah 1 sisa 7/30. Nah, 1 kita tambahkan ke sini jadi 38. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 10, soal terakhir dari video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk stop video terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Andi, Iwan, dan Indra membagi sejumlah uang dari pamannya. Jadi misalkan banyak uang dari paman itu sejumlah X. Andi mendapat 5/12 bagian, berarti uang Andi 5/12 X. Iwan mendapat 7/16 bagian, berarti uang Iwan 7/16 X. Dan sisanya sebanyak 84.000 diberikan ke Indra. Berarti sisa uang itu sama aja miliknya Indra, nilainya 84.000. Nah, yang ditanyakan adalah uang yang diberikan ke Andi. Oke, kita lihat dulu total uang yang diberikan paman itu kan ke Andi, ke Iwan, dan ke Indra. Total uangnya tadi kan kita misalkan X, uang Andi 5/12 X, kemudian uang Iwan 7/16 X, selanjutnya uang Indra 84.000. Nah, kita operasikan nilai variabel yang sama ini dengan cara menyamakan penyebutnya ya. Kita cari menggunakan KPK 12 dan 16 itu KPK-nya 48. Nah, untuk mencari pembilangnya kita bagi aja 48 dibagi 12 4, maka 5 kali 4 20. Nilai ini sama dengan 41/48. Kemudian kita kelompokkan variabel yang sama, berarti ini harus kita pindah ke ruas yang
sebelah kiri. Nah, ingat setiap dia melewati perbatasan ini sama dengan ini perbatasan, maka tanda berubah, berupa tanda. Ini positif 41/48, maka berubah tanda menjadi negatif 41/48. Selanjutnya untuk mengoperasikan ini kita samakan penyebutnya, karena ini nilainya 1 itu kita bisa ubah menjadi 48 dibagi 48 biar sama penyebutnya. Nah, 48 dikurangi 41 7/48 X sama dengan 84.000. Nah, untuk mencari nilai X maka tinggal dibalik aja perkaliannya, 48/7 kali 84.000 kita coret, ketemu 12 kali 48 nilainya 576.000. Nah, ketika kalian dapatkan ini hati-hati, bukan ini yang ditanyakan, ini uang paman. Yang ditanyakan adalah yang diberikan ke Andi. Andi mendapatkan 5/12 dari 576.000, maka kita bisa sederhanakan jadi nilainya 240.000. Ini uang Andi. Oke, kita sudah materi yang kita bahas hari ini berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Jadi kalau kalian suka video ini silahkan di like. Kalau ada yang perlu disampaikan tulis saja di kolom komentar. Kalau ingin berbagi dengan yang lain silahkan di share video ini. Ingin dapat notifikasi video selanjutnya tinggal di subscribe dan ketuk aja tanda loncengnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.